Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, hari ini kita akan menjelajah kisah-kisah luar biasa dari para utusan Allah, yaitu kisah 25 nabi dan rasul. Allah telah mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Dari nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam, hingga nabi terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 25 nabi dan rasul masing-masing memiliki keistimewaan yang luar biasa. Penasaran dengan kisah-kisahnya? Yuk kita bahas. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Beliau juga sekaligus menjadi nabi pertama di dunia. Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah. Kemudian Nabi Adam diajarkan langsung oleh Allah tentang banyak hal, termasuk nama-nama benda. Kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai pendampingnya. Mereka tinggal di surga, tapi karena godaan iblis, mereka diturunkan ke bumi. Meskipun begitu, Nabi Adam tetap taat dan beribadah kepada Allah. Beliau adalah ayah dari seluruh manusia di bumi ini. Nabi Idris alaihissalam. Beliau adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, pintar, dan gemar belajar. Bahkan, beliau adalah orang pertama yang mengajarkan kepada umat manusia tentang cara menulis dan berhitung. Itulah sebabnya beliau sangat dihormati dan dicintai oleh orang-orang yang mendengarkan ajarannya. Namun, banyak juga orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Idris. Mereka masih menyembah berhala dan sering berbuat dosa. Nabi Idris tidak putus asa. Beliau terus mengingatkan mereka untuk hanya menyembah Allah dan meninggalkan kebiasaan buruk. Suatu hari, Allah memutuskan untuk memberi penghargaan yang sangat istimewa kepada Nabi Idris. Allah mengangkat Nabi Idris ke langit, ke tempat yang sangat tinggi, sebagai bentuk penghormatan atas kesabarannya dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu kepada umat manusia. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diutus Allah kepada kaum yang sangat nakal. Mereka suka menyembah berhala dan tidak mau mendengarkan nasihat. Nabi Nuh sendiri sudah berdakwah selama 950 tahun lamanya. Namun, hanya sedikit orang yang mau ikut ajarannya. Suatu ketika, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar karena akan ada banjir yang sangat besar. Walau sudah diperingatkan, banyak kaum Nabi Nuh yang tidak mau mendengarkan, bahkan malah mengejeknya. Suatu saat, ketika banjir datang dan banyak membinasakan makhluk-makhluk di bumi, hanya Nabi Nuh dan pengikutnya yang selamat di atas kapal. Nabi Nuh ini merupakan contoh yang luar biasa terhadap kesabarannya dalam berdakwah. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Ad. Mereka adalah kaum yang kuat, bisa membangun bangunan tinggi, namun kaum Ad memiliki sifat yang sangat sombong dan tidak mau menyembah Allah. Nabi Hud menasihati mereka agar tidak angkuh dan mau bersyukur kepada Allah. Tapi mereka tetap membangkang dan mengolok-oloknya. Akhirnya Allah menurunkan angin topan yang sangat dahsyat sehingga menghancurkan kaum itu. Hanya Nabi Hud yang selamat bersama dengan orang-orang yang beriman. Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh diutus kepada kaum Tsamud.
kaum yang pintar membangun rumah di gunung-gunung, tapi mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka meminta bukti kenabian, maka Allah memberikan mujizat berupa unta betina yang keluar dari dalam batu besar. Unta itu adalah hewan istimewa yang harus dijaga dan tidak boleh disakiti. Akan tetapi kaumnya malah membunuh unta itu. Lalu Allah menghukum mereka dengan gempa yang sangat dahsyat. Hanya Nabi Soleh dan pengikutnya yang selamat. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat taat dan berani. Beliau hidup di tengah masyarakat yang menyembah patung. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu dan mengatakan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang sebenarnya. Karena itu, beliau dibakar oleh Raja Namrud. Tapi Allah menyelamatkannya. Api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin dan tidak membakar tubuh beliau. Nabi Ibrahim juga mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Tapi saat akan dilaksanakan, Allah menggantinya dengan seekor kambing. Karena ketaatannya, Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom. Mereka melakukan perbuatan yang buruk dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut mengingatkan mereka agar bertobat dan kembali ke jalan Allah. Tetapi kaumnya malah marah dan ingin mengusir Nabi Lut. Akhirnya Allah menurunkan azab berupa gempa dan hujan batu. Hanya Nabi Lut dan keluarganya yang selamat, kecuali istrinya yang tidak beriman. Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan ketaatan dan kesabaran yang luar biasa. Saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, beliau pun berkata, "Laksanakan perintah Allah, ayah, aku akan sabar." Tapi Allah menggantinya dengan seekor kambing sebagai tanda kasih sayang. Nabi Ismail juga membantu ayahnya membangun Ka'bah di Mekah. Beliau menjadi contoh anak yang soleh dan taat. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah anak dari Nabi Ibrahim juga, adik dari Nabi Ismail. Beliau juga seorang nabi yang baik dan penuh kasih sayang. Nabi Ishak tinggal di negeri Syam, yang sekarang namanya adalah Palestina. Beliau mengajarkan kaumnya untuk menyembah Allah dan hidup rukun. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah ayah dari 12 anak, salah satunya adalah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf hilang karena saudara-saudaranya yang merasa iri, Nabi Yakub tetap bersabar dan terus berdoa kepada Allah. Matanya sampai buta karena terlalu sering menangis. Tapi akhirnya Allah mengembalikan Nabi Yusuf kepadanya dan memulihkan penglihatannya. Kesabaran Nabi Yakub menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah nabi yang sangat tampan dan bijaksana. Beliau pernah dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Beliau juga pernah dijual di pasar sebagai budak. Namun dengan izin Allah, beliau bisa menjadi orang ternama di Mesir dan dipercaya menjaga lumbung makanan. Nabi Yusuf juga memiliki sifat pemaaf.
Beliau memaafkan semua saudaranya dan mengajarkan pentingnya kejujuran dan pengampunan. Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian. Mereka suka menipu dalam jual beli dan curang dalam timbangan. Nabi Syuaib mengingatkan mereka agar jujur dan tidak mengambil hak orang lain. Tapi kaumnya tetap membangkang. Akhirnya Allah menurunkan gempa besar sebagai azab. Hanya Nabi Syuaib dan pengikutnya yang selamat. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah nabi yang sangat sabar. Beliau pernah sakit parah selama bertahun-tahun, kehilangan harta, bahkan keluarganya. Tapi beliau tidak pernah mengeluh, tetap berdoa dan memuji Allah. Karena kesabarannya, Allah menyembuhkannya, mengembalikan hartanya, dan memberi keluarga yang lebih banyak. Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli adalah anak muda yang rajin dan sabar. Beliau dikenal karena suka beribadah, tidak pemarah, dan suka menolong. Allah memilihnya menjadi nabi karena beliau bertanggung jawab dan tidak mudah menyerah. Beliau adalah teladan anak muda yang baik hati dan rajin. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir saat Raja Fir'aun ingin membunuh semua bayi laki-laki. Tapi Allah menyelamatkannya dan membesarkannya di istana Fir'aun sendiri. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel dan Fir'aun. Beliau menunjukkan banyak mukjizat, seperti tongkat yang bisa berubah jadi ular, dan beliau juga bisa membelah laut. Beliau berani menegakkan kebenaran meski berhadapan dengan penguasa zalim. Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah saudara Nabi Musa. Allah mengutusnya untuk membantu Nabi Musa karena beliau pandai berbicara. Mereka berdakwah bersama-sama kepada Bani Israel dan mengajak mereka kembali kepada ajaran Allah. Nabi Harun dikenal sebagai nabi yang sabar dan penyayang. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah raja sekaligus nabi. Beliau memiliki suara yang sangat merdu. Saat beliau membaca kitab Zabur, burung-burung dan gunung pun ikut bertasbih. Beliau juga diberi kekuatan dan bisa mengalahkan raja jahat bernama Jalut. Nabi Daud memimpin dengan adil dan penuh kasih sayang. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud. Allah memberinya banyak keistimewaan. Beliau bisa berbicara dengan binatang dan memerintah para jin. Beliau sangat bijak. Nabi Sulaiman tetap rendah hati walau punya kekuasaan besar. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas diutus kepada kaum yang menyembah berhala bernama Baal. Beliau mengajak mereka untuk hanya menyembah Allah. Nabi Ilyas terus berdakwah dengan sabar, tapi kaumnya menolak, sehingga Allah menurunkan kekeringan panjang sebagai peringatan. Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa adalah penerus Nabi Ilyas. Beliau juga berdakwah kepada Bani Israel. Beliau mengajak umatnya untuk taat kepada Allah dan hidup rukun.
Nabi Ilyasa dikenal sebagai nabi yang sabar dan penyayang terhadap umatnya. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus diutus kepada kaum Ninawa. Saat kaumnya menolak, Nabi Yunus pergi dengan marah. Di tengah laut, beliau ditelan oleh ikan yang besar. Di dalam perut ikan, beliau berdoa, La ilaha illa anta subhana inni kuntu minas zolimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Suatu ketika, Allah menerima doa Nabi Yunus dan menyelamatkannya. Beliau pun kembali berdakwah dengan penuh semangat. Nabi Zakaria alaihissalam. Dalam hidupnya, Nabi Zakaria sangat memimpikan mempunyai seorang anak. Akan tetapi, beliau dan istrinya sudah terlanjur tua. Dengan kondisinya, beliau tidak pernah putus asa dan terus berdoa. Allah akhirnya memberi anak yang soleh bernama Nabi Yahya. Nabi Zakaria adalah contoh orang yang selalu yakin pada doa. Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya adalah anak Nabi Zakaria. Sejak kecil, beliau sudah taat, suka membaca kitab Taurat, dan rajin beribadah. Beliau mengajarkan kebenaran dan tidak takut meski banyak orang yang menantang. Nabi Yahya wafat sebagai syahid karena tetap membela kebenaran. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir dari seorang wanita suci bernama Maryam. Allah menciptakannya tanpa ayah sebagai mukjizat. Sejak bayi, Nabi Isa sudah bisa berbicara. Beliau juga bisa menyembuhkan orang sakit dan membuat burung hidup dari tanah. Tentunya dengan izin Allah. Pada zamannya, Nabi Isa membawa ajaran Tauhid dan kitab Injil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, penutup dari semua nabi. Beliau lahir di Mekah dan dikenal sebagai Al-Amin, yang artinya orang yang jujur. Saat berumur 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira. Sejak itu, beliau berdakwah menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad sangat penyayang, jujur, dan sabar. Beliau membawa Al-Quran dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu tadi kisah dari 25 Nabi dan Rasul, yang tentunya harus kita imani ya teman-teman. Mereka semua mengajarkan kita untuk selalu menyembah Allah, berbuat baik, jujur, sabar, dan tidak mudah menyerah. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mereka yang baik ya. Jangan lupa untuk terus belajar, berbuat baik, dan taat kepada Allah seperti para nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.